Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Mirza Maulana dari Ilmu Pengetahuan B dengan NIM akhir 2604012312300. Sini saya akan membuat video eh, pengolahan batimetri perairan. Langsung saja kita pertama langsung ke website ke Inagea Portal untuk mendownload datanya. Cari di browser masing-masing adalah website Inagea Portal. Dan masuk. Kemudian pastikan dulu sudah register atau sudah mempunyai akun. Kalau sudah nanti bisa login, kemudian langsung ke masuk menu unduh data. Kemudian kita pilih yang namanya data Batnas atau data batimetri nasional. Kita unduh datanya. Kemudian cari ini dia dibatasi per grid ya ini ya. Wilayah Indonesia dibatasi per grid untuk memudahkan namanya batas-batasnya. Saja dicari, sini saya memakai kota Pekalongan. Nah, kita perbesar dulu. Ini tadi karena dia per grid wilayahnya itu sudah dibatasi per grid yang sesuai dengan yang dibuat di sana. Jadi kita pilih yang masuk ke dalam ini saja. Ini karena saya memakai kota Pekalongan dan gridnya ini ada di tengah-tengah antara Jawa Barat, mencakup Banten dan Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagian. Kita langsung saja kita lihat yang ini buat unduh datanya. Saya pilih datanya, unduh data Batnasnya yang bawah yang aktif ini, versi 1.6. Kita tunggu dulu proses downloadnya, karena dia di sini masih proses download ya. Proses download dari data Batnasnya. Pastikan internetnya nih lancar biar proses downloadnya juga ini. Nah, di sini sempat gagal karena tadi bermasalah internetnya. Kita download ulang lagi datanya. Nah, jika sudah datanya sudah bisa di download, maka kita pertama atur dulu di file Explorer-nya kita masing-masing. Kita pindahkan ke folder yang telah kita siapkan untuk memudahkan ini juga. Kita copy saja ke bagian yang folder tadi yang masing-masing. Nah, jika sudah langsung saja kita akan membuka ArcGIS-nya, software ArcGIS untuk uh, mengolah ininya, batimetrinya. Jadi kita buka ArcGIS-nya masing-masing. Kemudian kita pertama-tama langsung saja add datanya, yaitu tadi yang sesuai tadi yang kota ini. Kemudian kita tambahkan peta Indonesia dengan data vektor yaitu di SHP kabupaten. Kita masukkan peta Indonesia Kabupaten Indonesia. Formatnya adalah SHP.
Nah, kemudian tadi kita kan memakai kota Pekalongan ya. Kita pakai cari fitur Find dulu untuk memudahkan cari kota Pekalongan. Kita pencet icon teropong ini, buat kita find Pekalongan. Nah, find kita cari yang kota Pekalongan yang dekat laut. Hmm, nah, kita akan membuat bentar, kita perbesar dulu biar kelihatan lebih jelas ininya. Oke, sini kan terlihat apa kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan. Kita pakai yang daerah garis pantainya sesuai garis pantainya. Kita akan mengukur batimetrinya atau kedalaman dan kontur tanahnya juga. Sudah ditentukan, kemudian kita langsung ke klik kanan yang bagian Indonesia Kabupaten. Kita pencet Edit Features, kemudian Start Editing. Di Start Editing, kemudian kita pencet di Create Feature-nya ini, pilih Indonesia Kabupaten. Nah, kita pilih Polygon. Kemudian kita akan membuat sesuai garis pantainya. Di sini kita eh, cari yang namanya trace buat membuat garis sepanjang ini. Nah, ini trace. Kita perbesar mapnya biar mudah gitu ya. Pastikan sudah di ini ya, start editing ya. Nah, sini karena datanya terpotong, jadi kita pakai yang segi saja, yang cukup segini saja sudah cukup. Yang penting sesuai dengan tadi yang Kabupaten Pekalongan itu ya. Mana tadi? Cat features, polygon. Caranya adalah dengan eh, pencet di bagian ujung garis pantainya itu, bagian sini, pencet sekali, kemudian kita tarik-tarik biar dia nanti akan ini sendiri. Nah, nah, mungkin kita punya kayaknya ulang deh. Nah, ada kesalahan. Kita perbesar. Nah, sampai batas ini saja ujung yang data yang tercover itu. Dan kita klik dua kali. Ya, ini begini memang. Kemudian kita selanjutnya adalah membuat yang strike segment. Buat kita membuat garis kotak itu ke daerah ujung atasnya itu. Kan kita ingin mengukur batimetrinya karena maka kita harus membuat crop-nya dulu. Nah, dari ujung sini kita buat kotak memanjang ke atas saja sesuai data yang tercover. Kita pilih tadi yang create features-nya, polygon. Kita pilih yang strike segment, klik sekali. Kita
tarik tarik garis lurus kotak saja. Nah, ya sudah klik 2 kali. Nah, di sini kan di sini sudah tercover daerah area yang ingin kita ukur batimetrinya. Data selanjutnya adalah kita masuk ke daerah Windows dan masuk ke image analysis. Pastikan tadi datanya tadi yang area yang sudah kita kotakkan buat kotakan itu masih sudah diklik 2 kali agar bisa itu yang select featuresnya itu, select featurenya. Oh ini terakhir. Oke. Kita sama save edit dulu, kemudian kita stop editingnya. Kemudian kita yang bagian layer di Indonesia itu kita klik kanan dan kita pilih data dan export data untuk menyimpan sebagai layer baru. Ini dia oh. Nah, kita pilih yang tadi yang chat ini dulu select features dan kita klik bagian sini agar bisa terselect yang ini biar bisa diekspor data. Dan kita klik kanan dan kita pilih data dan export data. Dan yang ekspornya ini adalah jenisnya selected features dan kita beri nama outputnya adalah garis selected. Di atau bisa batas batimeter juga bisa. Kita simpan di folder yang sesuai yang kita ini inginkan. Oke, oke. Lalu kita yes sebagai untuk bisa ditambahkan sebagai layer. Nah, jika sudah, eh kita masih memencet ini di select features yang tadi. Kita pilih Windows dan kita pilih image analysisnya. Kita pilih yang ini gambar gunting klip. Nah, kita sudah. Kemudian kita keluar dari sini karena sudah di crop ini ya sebagai klip. Dia kenapa kita memakai image analysis bukan klip itu karena di kalau dalam data batimetri ini dia jika tidak memakai image analysisnya kan datanya akan kurang valid karena adanya datum atau kayak dibilang tuh datum sih kalau namanya ketidaksesuaian data ya. Nah, sudah kita sudah mendapatkan layer baru yang klip yang batas batimeter yang tadi sudah kita crop tadi ya. Kemudian kita klik kanan, klik batasnya itu, kemudian kita properties, kita pilih classified dulu, kita jadikan histogram, kita pilih yes. Nah, kemudian kita color ramp-nya ini kita pilih sesuai dengan mungkin karena ini batimetri kan berarti dia perbedaan ketinggian dan kontur tanah di laut ya. Jadi kita pilih yang warnanya kayak dari warna muda ke warna tua, seperti biru tua, biru muda ke biru tua atau merah ke warna biru. Nah, kita pilih. Dan yang di bagian label kita beri apa
keterangan yaitu meter agar tidak membingungkan. Kemudian jika sudah kita apply dan oke. Nah, di sini kan malah gambarnya seperti terbalik ya. Kita klik lagi properties. Nah, eh, bagian simbol ini sini kita pilih flip colors dan oke. Nah, ininya kan lebih masuk akal karena di bagian daerah eh, bat- tanah di bagian kontur di bagian dekat pantai itu kan lebih rendah daripada di tengah hampir ke tengah ke lautan tuh pas pantai ya. Nah, sini sudah selesai yang ininya. Kita di sini kita bisa membuat kontur-konturnya juga. Kemudian kita cari di ini sudah selesai, kita pilih search. Kita akan ini karena datanya masih raster, kita akan mengubahnya menjadi vektor ya. Yaitu kita pilih raster to point. Kita pilih yang keempat ini raster to point conversion tool. Nah, masukkan input rasternya ini adalah yang clip ke atasnya tadi yang sudah kita clip itu. Field opsionalnya tetap sudah palu, sudah otomatis. Kemudian kita berikan nama filenya itu di output point featuresnya. Kita beri nama adalah point bathymetry. Oke. Dan kita oke. Kita tunggu prosesnya dari raster ke point untuk diubah. Nah, sudah berhasil ya. Dalam raster point ini, terutama ini dia jangan lupa yang dipilih adalah data yang ini saja yang harus yang sudah di crop tadi. Kalau tidak nanti dia akan mengkonversi semua datanya dan akan memakan waktu yang lama dan juga mungkin bisa mengakibatkan error karena tidak disiapkan gitu ya. Kemudian ini kalau kita zoom ini datanya kan seperti titik-titik, tapi sebenarnya ini mengandung informasi karena tadi dari raster ke point, dari setiap poinnya itu mengandung informasi. Nah kan kita dengan mengetahuinya dengan mencet feature identify akan di salah satu titik ini yang ini kan warnanya lebih terang birunya ya. Kita pencet. Nah di sini ada apa namanya informasi tentang kedalamannya. Kemudian ini kan kita masih bentuk ini kita belum juga dapat bentuk kontur dan juga belum disamakan koordinatnya dengan yang asli. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuka open attribute-nya, open attribute. Kemudian kita pilih table option dan kita pilih attribute. Kita pilih name ini untuk koordinat itu kan ada X dan Y, kita pilih X. Kemudian type-nya itu adalah double. Kita pilih oke. Kemudian kita tambahkan lagi yang untuk Y. Kita pilih Y, type-nya double, klik oke. Kemudian kita yang selanjutnya di sini kan ada gambar panah ya. Kita pilih yang bagian atas ini untuk mau milih semuanya, select semuanya. Kemudian kita pilih calculate geometry. Kita yes ada peringatan ini. Karena ini X, kita pakai X coordinate of point. Ini koordinat sistemnya sudah otomatis yaitu WGS 1984. Unitnya sudah betul juga decimal degrees. Dan kita oke. Ada peringatan lagi karena ini tidak bisa dikembalikan nanti kalau jika sudah diubah.
Kita pilih yes. Kita tunggu prosesnya sebentar. Nah, kemudian kita pilih yang Y, sama rangkanya seperti tadi, klik kanan, lalu upload geometri, yes, Y betul, sudah otomatis, dan oke, nah, yes lagi, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini kan seperti kelihatannya angkanya kecil ya. Ini caranya bisa kita kita panjangkan biar kita kelihatan ini koordinatnya berapa-berapa saja. Dengan yang di bagian tengah-tengah ini garis kita tarik ke geser ke samping. Kemudian jika sudah kita, nah kan sudah ada. Sekarang dengan itu kita bisa lihat salah satu titiknya saja kita sudah mengandung informasi. Nah di sini koordinat X-nya itu adalah 109 dan koordinat Y-nya segini. Nah, selanjutnya kita akan membuat konturnya, kontur dari data-data ini dengan cara adalah kita cari di menu search, kemudian kita pilih kontur spasial. Ini kita pilih kontur spasial analysis tool. Dan kita pilih input rasternya adalah klip yang tadi. Jangan dipilih yang Batnas itu kan nanti bahkan semuanya di klip nanti. Kita beri nama kontur point. Kita save. Nah, kontur intervalnya ini angkanya ini kita intervalnya tuh maksudnya itu adalah interval antara jarak dari per garisnya gitu. Kalau misalkan kita eh, pilih 10 maka nanti dia akan jarak antar garis konturnya itu akan 10 meter. Nah, itu jika semakin kecil angkanya akan semakin rapat dan semakin bagus, cuman nanti akan makin berat. 10 sudah cukup, tapi 5 juga jika ingin mau lebih akurat kayak. Ini kita pakai 10 saja. Yang lainnya sudah tidak diusah diinikan. Kemudian kita oke, klik oke, kita tunggu sebentar. Nah, kemudian karena ini di sini sudah terlihat ya apa bisa ada kontur-konturnya ini garis atau garis yang ketinggiannya sama. Kemudian kita masuk lagi ke bagian yang klipnya tadi itu, kita pilih label. Oh, salah, bukan yang ini. Bukan yang poin matematik, tapi kita pilih yang Indonesia Kabupaten label yang batas batimetri. Pilih yang Indonesia Kabupaten label. Berarti yang counterpointnya kita beli
Enable pictures. Nah, nah di sini sudah terlihat ya. Ini kalau kita apa namanya? Kita cek unchecklist yang poin batimetri agar bisa kelihatan ininya. Kan datanya bentuk poin, tapi mengandung informasi. Jika kita tahu melihat ininya, nah di sini lihat ya. Jadi di sini nih, selain itu kita juga bisa, kalau misalkan poin batimetrinya nih, nah X, Y ini koordinat jelasnya ya. Tapi hanya bisa jika memakai yang poin batimetrinya di checklist. Jika ingin melihat bentuk konturnya, kita checklist yang poin batimetrinya hanya ingin melihat kontur poinnya saja. Nah, di sini kan terlihat jelas eh kedalaman lautnya itu batimeternya ini di dekat pantai ini bervariasi dari 2 meter hingga sampai kedalaman 10 meter gini. Nah, semakin ke tengah laut semakin dalam, tapi ini karena masih di Laut Jawa, karena ini Laut Jawa ini kan dangkal ya. Nah, Laut Jawa ini dangkal. Yang terdalam sini adalah kedalamannya hanya mencapai sampai sekitar 31 meter. Nah, ini jadi peta batimeternya sudah jadi di daerah Kota Pekalongan. Kita tadi datanya ini cuma sampai sini doang. Yang sini ini sudah daerah grid yang kota apa dan di batas yang lain. Nah, tapi kita sudah nih. Jadi di Kota Pekalongan ini dia eh bisa dibilang kedalamannya dangkal 5 meter, 7 meter, 3 meter, 2 meter. Ada dengan ditunjukkan dengan garis kontur yang sama itu. Nah, ini garis yang melintang ini adalah garis imajiner. Makin ke tengah laut, eh makin ke tengah semakin dalam. Dan juga, nah yang paling laut terdalamnya itu di antara Kota Pekalongan dan Kota Batang itu di situ. Di tengah lautnya Kota Pekalongan hingga mencapai 31 meter kedalaman. Jadi mungkin begitu adalah eh olah data dari barometri sekarang ini dari saya. Apabila ada, oh ya ini jangan lupa ya, yang Indonesia kabupatennya dibeli label featuresnya biar kita tahu ini di kota mana saja gitu ya. Nah, jadi begini mungkin sekian mungkin dari saya. Apabila ada kurangnya ataupun salah dalam dalam kata dalam tutorial ini atau ada tutorial yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.